Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video keseharian aku. Alhamdulillah, kali ini aku masih bisa share lagi video kegiatan aku ya. Jadi pagi ini aku tuh mau masak ikan ya teman-teman. Ini tuh sebenarnya ikannya udah aku keluarin dari freezer sebelum aku sholat subuh tadi. Tapi ternyata pas aku mau masak ikannya masih beku, masih menjadi es. Jadi aku kasih air lagi ya biar esnya itu cepat mencair. Nah, sembari menunggu ikannya itu mencair, di sini aku mau siapin bumbu-bumbunya dulu ya teman-teman. Jadi rencananya itu hari ini aku mau masak ikan goreng sama masak pindang ikan. Ikan gorengnya itu buat anak-anak ya, karena anak-anak itu sukanya ikan tuh digoreng. Nah, kalau pindang ikannya sendiri itu permintaan dari Pak suami yang tiba-tiba bilang katanya pengen dimasakin pindang ikan. Padahal biasanya kalau misalnya ditanya mau dimasakin apa atau mau makan apa, itu jawabannya selalu terserah. Tapi nggak tahu ada angin apa, tiba-tiba request minta dimasakin pindang ikan. Dan ini adalah pertama kalinya ya teman-teman aku masak pindang ikan. Jadi sebelumnya itu aku belum pernah makan dan belum pernah masak juga. Jadi waktu Pak suami bilang minta dimasakin pindang ikan, aku langsung cari resepnya di YouTube. Ya belajarnya lewat YouTube ya teman-teman, karena kan sekarang apa-apa bisa dicari lewat YouTube. Untuk yang buat ikan goreng itu udah aku taburi bumbu marinasi, bumbu yang simple, yang instan aja biar cepet ya teman-teman. Dan itu untuk ikannya juga tadi aku pilihin yang esnya itu udah mencair duluan. Kemudian aku lanjut siapin untuk bumbu masak pindangnya. Di sini tuh aku bumbunya pakai cabai rawit, cabai keriting, terus ada bawang merah, bawang putih, kunyit, laos, jahe, kemudian ada serai, daun salam, daun jeruk. Oh iya, selain itu aku juga pakai tomat, terus pakai daun kemangi juga ya teman-teman biar aromanya itu lebih wangi. Untuk banyaknya bumbu di sini aku kira-kira aja ya teman-teman, pokoknya sebanyak dari ikannya aja. Dan untuk bumbunya juga itu cuma aku iris-iris, nggak dihalusin gitu ya. Sebenarnya ini mirip sih sama kalau kayak mau bikin pesmol ikan gitu ya teman-teman. Tapi kan kalau bikin pesmol itu biasanya bumbunya dihalusin, terus di apa ada tambahan kemiri sama santannya sedikit. Oke, jadi di sini aku tuh udah siapin 2 wajan, satu untuk masak pindang dan satu lagi buat goreng ikan biasa gitu ya teman-teman. Terus ini karena minyaknya udah panas, jadi aku masukin dulu bawang merah, bawang putih sama cabenya. Nanti kalau dirasa udah agak layu, udah harum, baru aku masukin bumbu rempahnya. Ada kunyit, laos, jahe, kemudian serai, dan gak lupa juga daun salam dan daun jeruknya. Baru setelah itu aku masukin tomatnya. Kalau yang aku lihat di YouTube, ya caranya seperti ini ya teman-teman. Cara masaknya itu bumbunya hanya diiris-iris, terus dimasak, habis itu dikasih air, baru dimasukin ikannya. Aku nggak tahu sih kalau mungkin teman-teman ada yang beda cara masaknya atau gimana, bisa sharing di kolom komentar ya. Oh ya, teman-teman apa kabar? Aku doakan semoga teman-teman selalu sehat. Dan bagi teman-teman yang sedang sakit, semoga cepat diberikan kesehatan dan juga kesembuhan. Amin. Oh iya, teman-teman hari ini pada masak apa nih? Atau mungkin ada yang masih bingung kira-kira mau masak apa? Semoga video aku ini bisa menginspirasi ya teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang mau masak pindang juga seperti aku. Saling sharing aja ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengambil sesuatu hal yang baik, sesuatu hal yang positif dari setiap video aku. Dan aku juga mau ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah setia nonton video aku sampai akhir tanpa skip. Dan pastinya untuk teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku juga aku terima kasih banyak. Semoga segala kebaikan teman-teman dibalas kebaikan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Nah, alhamdulillah ini ikan gorengnya udah mateng, terus pindang ikannya juga udah mau mateng. Ini udah aku taburi sama kemangi ya teman-teman, terus tinggal dimatiin aja nanti kompornya, nggak perlu lama-lama masak kemanginya itu. Alhamdulillah semuanya udah selesai teman-teman, jadi jam setengah 7 itu udah beres semuanya, udah sarapan juga. Pakai menu simple kayak gini aja udah alhamdulillah banget ya teman-teman. Pokoknya semuanya itu harus disyukuri. Lanjut lagi, setelah selesai masaknya otomatis harus juga kita cuci piring, cuci perabotan bekas masak tadi ya teman-teman, biar cucian piringnya itu nggak numpuk-numpuk. Ya, sebenarnya memanfaatkan waktu juga ya teman-teman, mumpung anak-anak itu belum bangun. Jadi kita masih bisa leluasa untuk melakukan segala aktivitas. Karena biasanya kalau anak-anak udah bangun itu pastikan banyak maunya ya, minta ini dan itu yang akhirnya menyebabkan biasanya aktivitas kita atau kegiatan kita itu tertunda-tunda. Jadi selagi anak-anak itu masih pada tidur, kita manfaatkan waktu aja buat melakukan segala aktivitas kita di pagi hari. Setelah selesai nyuci piring, lanjut lagi lap-lap kompornya, bekas-bekas minyak habis masak tadi. Ya, kalau aku ngelapnya cukup kayak gini aja ya teman-teman, pakai tisu biasa aja. Kebetulan kompornya juga nggak terlalu kotor banget. Nah, videonya aku lanjut lagi sekitar jam 10 pagi. Ini aku mau bikin peyek kacang hijau. Jadi, ini tuh sebenarnya memanfaatkan kacang hijau yang apa ya? Jadi, aku tuh beli kacang hijau ya, teman-teman. Terus pas dibikin bubur itu ternyata kacangnya itu nggak mau apa ya, nggak mau empuk gitu, tetap keras. Padahal udah aku rendam semalaman, udah aku rendam juga pakai air panas, tapi tetap aja kacangnya itu keras ya. Aku nggak tahu itu kenapa. Padahal aku bikin bubur kacang hijau juga bukan yang sekali dua kali ya teman-teman, tapi udah sering gitu. Tapi baru kali ini nemuin apa ya, kejadian gitu, kacangnya itu nggak mau empuk, jadi pas udah dibikin bubur tetap keras gitu loh teman-teman. Jadi akhirnya kan sayang ya, kebuang-buang juga nggak kemakan. Jadi akhirnya sisa dari kacang hijaunya itu mau aku bikin peyek aja, karena bingung juga ya mau dimasak apa lagi, aku nggak tahu. Dan kebetulan kalau bikin peyek ini aku udah pernah bikin sebelumnya ya teman-teman. Untuk bikin peyeknya aku pakai bumbunya itu bawang putih, kemiri, kencur, garam, sama penyedap. Untuk banyaknya bumbu ya pokoknya aku mah dikira-kira aja ya teman-teman. Terus bumbunya itu aku ulek sampai halus, baru aku campur ke tepung beras. Di sini aku pakai tepung berasnya 250 gram atau seperempat aja, karena kacang hijaunya juga sisanya emang tinggal sedikit ya teman-teman. Oh iya, selain itu aku juga kasih tambahan apa ya? Lada bubuk, kunyit bubuk, terus ada ketumbar bubuk juga. Terus aku di sini juga pakai daun jeruk itu ya teman-teman, biar peyeknya itu wangi. Terus aku campur juga 1 butir telur. Setelah itu baru dimasukin air ya. Untuk masukin airnya juga di sini aku bertahap ya teman-teman, jadi nggak langsung semuanya, karena aku pakai takarannya emang benar-benar
menurut perkiraan aja gitu teman-teman. Di sini aku bikin peyeknya pokoknya yang simple, yang gampang, bahan-bahannya juga nggak yang macem-macem gitu ya teman-teman, karena biasanya kan kalau buat peyek itu ada yang dikasih santan, terus ada yang dikasih tepung apa sih, pokoknya campuran tepung-tepung lain gitu ya. Tapi kalau aku ya biasa aja, cuma tepung beras aja, dan aku juga nggak pakai santan gitu teman-teman. Tapi hasilnya tetap renyah, tetap enak dan gurih ya. Bikin dari seperempat tepung juga nanti tuh hasilnya banyak banget ya teman-teman. Ada 2 toples, jadi 1 toples besar sama ada 1 toples kecil. Dan kalau bikin peyek kayak gini jadi bisa buat stok untuk temen lauk makan gitu, enak ya. Jadi kayak macam kerupuk gitu ya teman-teman, ada kriuk-kriuknya kan jadi lebih enak. Cuma yang bikin gak enak dari bikin peyek itu membutuhkan waktu yang lama untuk menggorengnya itu ya teman-teman. Aku aja bisa menghabiskan waktu kalau nggak salah 2 jam buat goreng peyek kayak gini. Dan setelah itu rasanya capek banget teman-teman. Mungkin karena nggak terbiasa juga ya, jadi ngerasanya itu benar-benar capek banget. Padahal cuma bikin seperempat tepung aja ya. Ini tuh baru setengah ya teman-teman, masih ada setengah adonan lagi yang masih harus digoreng. Cuma karena wadahnya itu udah penuh, jadi mau aku masukin dulu ke dalam toples. Oke teman-teman, jadi nggak terasa udah sampai di akhir video. Aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan di dalam video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum.